Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu tentang transportasi dan respirasi pada tumbuhan. Oke, yang pertama kita bahas adalah transportasi pada tumbuhan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang transportasi, berarti yang ada dalam pikiran kita adalah ada yang mengangkut, kemudian ada bahan yang mau diangkut, serta adanya jalur yang harus dilalui ya. Layaknya kita kenal transportasi misalnya seperti bus, kereta gitu ya. Pada umumnya seperti itu. Nah, jadi kalau pada tumbuhan ya, jaringan yang berperan dalam proses transportasi tumbuhan ini adalah xilem dan floem. Nah, di mana xilem ini nanti berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Nah, sedangkan kalau dia floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemarin udah kita bahas juga di anatomi tumbuhan ya. Nah, kemudian yang harus kita ingat adalah xilem dan floem yang ada di akar bersambungan dengan xilem dan floem yang terdapat pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, contohnya pada bagian batang maupun pada bagian daun. Nah, namun pada pembahasan kita hari ini kita fokus membahas tentang pengangkutan air dan garam mineral dari akar ke daun. Nah, jadi seperti apa proses pengangkutan air dan garam mineral? Nah, jadi kita simak di sini. Nah, jadi proses pengangkutan air dan garam mineral yang terjadi pada tumbuhan ya berlangsung dengan dua cara. Yang pertama atau berlangsung dengan dua tahap ya. Yang pertama adalah transportasi ekstravaskular. Nah, ekstra artinya di luar, vaskular artinya pembuluh, berarti terjadi di luar pembuluh. Makanya bisa kita artikan sebagai pengangkutan air dan garam mineral tanpa melalui pembuluh, dalam hal ini tanpa melalui xilem. Nah, jadi proses pergerakan nanti pengangkutan ekstravaskular ini berjalan dari satu sel ke sel lainnya secara horizontal atau secara mendatar. Nah, jadi di dalam akar ya, pengangkutan ini terjadi dari air dan garam mineral pertama kali diserap oleh bulu akar. Nah, kemudian air dan garam mineral ini masuk ke epidermis, masuk ke korteks, masuk ke endodermis, kemudian lapisan terdalam stele atau silinder pusat, dan berakhir sampailah dia kepada si xilem. Ya, artinya air dan garam mineral ini sampai kepada xilemnya si akar. Nah, kemudian transportasi ekstravaskular ini berlangsung dengan dua cara, yaitu apoplas dan simplas. Nah, apoplas adalah pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel, artinya melalui celah yang berada di luar sel. Nah, sedangkan kalau dia simplas ya, pergerakan air dan garam mineral melalui sel-sel yang terdapat pada akar, artinya berlangsung di dalam sel gitu. Nah, jadi kalau transportasi ekstravaskuler ini bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide. Oke, nah contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini contohnya ada tumbuhan ya, ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini menyerap air dan garam mineral yang ada di dalam tanah ya. Nah, air dan garam mineral ini diserap oleh akar ya. Nah, sel akar di sini diibaratkan seperti ini ya. Jadi sel akar ini diperbesar. Inilah gambarannya. Oke. Nah, tadi ada air dan garam mineral diserap oleh akar. Nah, bagian akar yang pertama kali menyerap air dan garam mineral ini adalah si rambut akar. Oke, dari rambut akar air ini bergerak menuju epidermis, kemudian dari epidermis menuju korteks, dari korteks menuju endodermis, endodermis masuk ke stele hingga sampai kepada xilem. Makanya dibilang kalau dia ekstravaskuler, pergerakannya dari satu sel ke sel lain dan pergerakannya terjadi secara horizontal atau mendatar. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan apoplas sama simplas. Nah, apoplas itu yang dia bergaris merah, yang ini ya. Sedangkan kalau dia simplas yang bergaris biru. Oke, perbedaannya adalah nah, kalau nanti dia pergerakan secara simplas, air dan garam mineral itu bisa bergerak dari rambut akar sampai ke xilem ya. Sedangkan kalau nanti dia apoplas, air itu hanya bisa bergerak dari rambut akar sampai kepada korteks ya, bisa kamu lihat hanya sampai kepada korteks. Nah, sedangkan dia di bagian endodermis
dia kembali bergerak secara simplas, ya, bertanda biru. Nah, kenapa dia tidak bergerak secara apoplas, Bu, gitu? Karena di bagian endodermis ini terjadi yang namanya penebalan dinding endodermis, ya, yang akan menimbulkan yang pita Kaspari gitu. Nah, jadi penebalan ini atau penebalan zat lignin ini atau zat kayu menyebabkan air dan garam mineral itu tidak boleh melalui atau tidak bisa melalui si dinding endodermis ini, sehingga dari yang tadinya dia bergerak secara apoplas sampai di korteks ini, nah kemudian dia akan menyimpang, dia akan berubah mengikuti jalur si simplas gitu. Nah, jadi dari simplas inilah akan dia sampai ke silem seperti itu, ya. Itu perbedaan simplas dan apoplas. Simplas dari rambut akar dia sampai ke stele, sedangkan kalau dari apoplas dari rambut akar dia hanya sampai ke korteks. Kalau pada endodermis dia kembali mengikuti jalur simplas karena terjadi yang namanya penebalan dan zat lignin. Dari situlah sampai dia kepada silem. Nah, jadi dalam hal ini intravaskuler air dan garam mineral sudah sampai di silem si akar gitu. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua adalah transportasi intravaskular. Nah, jadi kalau transportasi intravaskular, intra artinya di dalam, vaskular berarti pembuluh. Makanya bisa kita artikan sebagai pengangkutan air dan garam mineral yang terjadi di dalam pembuluh. Artinya dalam hal ini adalah terjadi di dalam silem. Nah, pergerakan dari nanti si intravaskular ini dia bergerak secara vertikal atau bergerak secara lurus ke atas gitu. Nah, jadi transportasi intravaskular ini terjadi setelah pengangkutan ekstravaskular. Artinya setelah air dan garam mineral sampai ke silemnya akar, nah jadi disitulah berfungsi si transportasi intravaskular ini gitu. Nah, oke. Nah, jadi gambaran umumnya bisa kita lihat seperti yang ada di gambar, oke. Nah, jadi gambaran umumnya itu bisa kita ambil yang seperti yang Ibu tulis di sini, ya. Pertama-tama air diserap oleh rambut akar, ya. Kita bahas kembali ekstravaskular biar lebih paham. Ya, pertama-tama air diserap oleh rambut akar, ya, si ini. Nah, kemudian dari rambut akar ini air masuk ke sel, ya, ke sel epidermis, kemudian sampai ke korteks, sampai ke endodermis, hingga sampai ke silindra pusat atau stele. Nah, kemudian selanjutnya air dan garam mineral masuk ke silem akar, ya, masuk ke sini, ya. Dalam hal ini misalnya ibaratnya di sini, gitu. Itu adalah pengangkutan ekstravaskular, ya, ketika air dan garam mineral sampai di silem akar. Nah, kemudian air yang berada di silem akar ini akan bergerak ke silemnya batang. Oke, bergerak secara vertikal ke atas. Nah, kemudian air yang berada di silem batang dan akan mengalir ke silemnya si daun. Nah, jadi proses pergerakannya itu secara vertikal, ya. Nah, makanya dari awal tadi Ibu bilang bahwasanya silem dan floem yang ada pada akar berhubungan dengan silem dan floem yang ada pada batang maupun pada daun. Makanya air yang ada di atau garam mineral yang pada awalnya tadi berasal dari akar, dia sampai kepada daun. Karena kenapa? Adanya pembuluh silem ini, seperti itu. Jadi bisa paham kira-kira, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi kenapa air yang ada pada akar bisa sampai ke daun? Nah, jadi di sini kita bahas tentang faktor yang menyebabkan pengangkutan air sehingga sampai di daun, ya. Yang pertama itu ada yang namanya tekanan air. Nah, jadi kan tadi kan air bergerak dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, akibat dari pergerakan dari air ini akan menimbulkan yang namanya daya dorong, ya. Daya dorong itulah yang disebut dengan tekanan air. Nah, jadi daya dorong ini yang menimbulkan air ini bisa bergerak ke silem gitu. Nah, kemudian kapilaritas batang gitu. Nah, jadi kapilaritas batang ini berbicara tentang daya serap si batang, ya. Dalam hal ini si silem gitu. Nah, mungkin kalau di buku kamu ibaratnya seperti sumbu kompor gitu, ya. Walau
kita mencelupkan ujung sumbu kompor, tapi nanti lama-kelamaan dia akan merembes atau menyerap sampai ke atas gitu. Begitu juga dengan kapilaritas pada batang gitu. Nah, itu maksudnya. Kemudian daya isap daun. Nah, jadi daya isap daun ini berbicara tentang air yang ada di air dan garam mineral yang dari akar dari akar maupun pada batang, dia akan sampai kepada daun. Nah, kenapa? Karena pada daun ini terjadi yang namanya transpirasi ya. Nah, transpirasi itu adalah penguapan. Nah, jadi di dalam daun itu kan terjadi yang namanya penguapan atau kehilangan air gitu. Nah, jadi ketika terjadi yang namanya penguapan, kehilangan air, makanya si daun ini akan mengisap air dan garam mineral yang berasal dari akar maupun batang ya. Kenapa bisa begitu ya? Itu berfungsi untuk menggantikan air yang hilang pada saat proses penguapan, sehingga air yang dari si akar maupun batang ini diisap oleh si daun. Makanya semakin besar proses penguapan, berarti semakin banyak air yang hilang di daun. Makanya semakin banyak pula nanti air yang diserap dari akar maupun batang. Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjut adalah yang kedua, yaitu respirasi pada tumbuhan. Respirasi berarti kita berbicara tentang pernapasan ya pada tumbuhan. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa pernapasan itu bukan hanya terjadi pada hewan maupun manusia. Nah, ternyata tumbuhan juga melakukan yang namanya respirasi atau pernapasan. Nah, jadi proses pernapasan atau proses bernapas pada tumbuhan ini melalui 2 tahap, yaitu ada pertukaran gas dan respirasi sel ya. Jadi pertukaran gas ini adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan tumbuhan. Nah, sama seperti manusia. Nah, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, alat pernapasan kita itu mungkin terdiri dari misalnya dari hidung, tenggorokan, sampai yang namanya paru-paru ya. Begitu juga dengan tumbuhan, mereka juga memiliki yang namanya alat pernapasan. Nah, kemudian yang kedua adalah respirasi sel. Nah, respirasi sel ini adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana ya, dengan menghasilkan energi. Nah, jadi respirasi sel ini terjadi di dalam sel, yaitu di bagian mitokondria. Nah, gunanya respirasi sel ini kan dia menghasilkan energi. Nah, jadi energi inilah nanti yang digunakan tumbuhan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, contohnya misalnya pergerakan akar, pergerakan daun, melalui kemudian reproduksi tumbuhan, itu semuanya adalah membutuhkan yang namanya energi. Makanya tumbuhan itu melakukan yang namanya respirasi gitu. Oke. Nah, alat respirasi pada tumbuhan ini bisa kita terdiri dari yang namanya stomata ya, stomata atau mulut daun atau celah daun. Nah, jadi melalui stomata ini terjadilah yang namanya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itu ada gambar yang ini ketika stomatanya membuka. Kemudian kalau yang ini ketika stomatanya menutup. Nah, stomata itu membuka ketika kadar air dan kalium itu banyak yang terdapat pada di sel penjaga yang ini ya. Di sel penjaga. Nah, jadi ketika air dan kalium ini dalam jumlah yang banyak mengisi dari sel penjaga, maka sel penjaga ini akan yang mengembang sehingga terbukalah celah si stomata. Nah, kemudian kalau dia stomatanya mengecil, ketika kadar karbon dioksida dan kalium itu rendah, sehingga nanti sel penjaga di sini akan mengerut ya, dan stomata akan menutup gitu. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya lentisel. Nah, lentisel ini terdapat pada batang. Nah, mungkin bisa pernah kamu lihat ya, batang yang memiliki seperti bintik-bintik ya, bintik seperti yang ada pada gambar itu adalah lentisel. Nah, ini juga berfungsi dalam melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Nah, kemudian yang ketiga adalah rambut akar ya. Rambut akar juga sudah kita pelajari ya, yang di bagian epidermis paling luar. Nah, itu juga berfungsi dalam mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Nah, kemudian yang keempat ada namanya alat pernapasan khusus. Nah, alat pernapasan khusus ini contohnya
yang terdapat pada akar napas pada tanaman tembakau. Nah, jadi pada akar napas ini kan akarnya itu tumbuh ke atas. Ya, jadi melalui akar yang tumbuh ke atas ini, akar itu mengambil oksigen yang berada di udara dan mengeluarkan karbon dioksida, ya. Kemudian ada yang namanya akar gantung. Nah, akar gantung ini misalnya yang terdapat pada pohon beringin. Nah, jadi kan kalau akar gantung ini kan akarnya berasal dari tanah, ya. Jadi akarnya berasal dari tanah dan menuju tanah gitu. Jadi sebelum sampai mencapai tanah, ya, akar gantung inilah mengangkut oksigen yang berasal dari atmosfer dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah masuk ke tanah, ya, akar ini setelah masuk ke tanah, maka akar tersebut berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral gitu. Makanya dia disebut sebagai alat pernapasan khusus. Nah, jadi ini akar napas dan akar gantung ini merupakan proses adaptasi juga, ya. Penyesuaian dengan lingkungannya juga seperti itu. Nah, jadi proses respirasi pada tumbuhan itu bisa kita artikan sebagai proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Ya, senyawa organik di sini contohnya Ibu buat yaitu karbohidrat, ya, karbohidrat atau glukosa. Nah, di mana reaksinya adalah senyawa organik C6H12O6 dengan bantuan oksigen O2, yaitu yang diambil tadi melalui stomata atau lentisel, kemudian dia menghasilkan yang namanya karbon dioksida, ya. 6CO2 menghasilkan uap air H2O ditambah dengan energi atau ATP. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, energi atau ATP inilah yang digunakan tumbuhan untuk melakukan aktivitas yang terjadi di dalam tumbuhan itu sendiri. Oke, nah jadi sekian pembahasan kita tentang transportasi dan respirasi pada tumbuhan, ya. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang merasa kurang paham, boleh langsung tanya sama Ibu di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih.